Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Entok Medan Channel. Halo, apa kabar sahabat peternak entok seluruh Indonesia? Apa kabar semuanya? Agar channel ini semakin maju dan berkembang, jangan lupa di like, komen, dan subscribe video ini. Oke teman-teman sekalian, kali ini channel Entok Medan akan membawakan judul tentang lebih baik mana beternak entok jenis lokal atau beternak entok jenis hias. Seperti contohnya jenis hias itu seperti entok jumbo, entok rambon, entok jali, ada juga entok jumbo Blitar dan lain-lain lah, pokoknya di luar Medan itu. Oke, kita simak video ini tanpa skip-skip agar teman-teman sekalian bisa memahami apa yang akan saya sampaikan di video ini. Nah, pembahasan kali ini cukup menarik ya teman-teman sekalian, karena di sini kita lagi membahas perbandingan lebih baik mana beternak entok jenis lokal pedaging ataupun entok jenis hias seperti rambon dan juga entok jumbo yang ada di area Jawa. Nah, agar kawan-kawan sekalian tidak terkeliru, kita simak video ini tanpa ada di skip-skip agar teman-teman sekalian bisa memahami apa yang akan saya sampaikan di video ini. Nah, kali ini saya akan membahas keunggulan dari masing-masing entok jenis lokal maupun entok jenis hias. Nah, kalau entok jenis hias diperuntukkan memang untuk hiasan kandang kawan-kawan sekalian. Hiasan kandang bisa memang karena entok jenis hias ini harganya jauh lebih tinggi dibanding entok jenis lokal teman-teman sekalian. Bisa di harga dewasa itu 500.000 sampai dengan 1 jutaan teman-teman sekalian. Itu di area Jawa sangat terkenal karena entok jenis hias di luar kota Medan ataupun di luar Sumatera Utara itu ada memang perlombaannya entok jenis hiasnya seperti entok rambon, mulai dari bobot, postur, dan juga warna yang cantik. Itu untuk luar Sumatera Utara sudah ada perlombaan-perlombaan seperti itu, seperti kontes-kontes yang ada di daerah Jawa sana teman-teman sekalian. Tapi kalau untuk daerah Medan, kontes segala macam itu masih belum ada. Adapun masih sedikit kawan-kawan sekalian, masih sangat sedikit. Yang mana pun pesertanya hanya beberapa orang saja, tidak terlalu banyak teman-teman sekalian. Karena memang area Medan ini masih dikuasai sektor pedaging teman-teman sekalian. Jadi nggak ada cerita di Medan ini itu entok jenis lokal hias mau kayak manapun, kalau sudah masuk ke pajak ataupun pasar ya ujung-ujungnya timbang kilo teman-teman sekalian, karena memang sistem pemasarannya juga sangat berbeda. Nah, kalau seperti itu teman-teman sekalian, untuk pemasaran entok jumbo juga bisa melalui media online. Media online itu Facebook ataupun dari mana saja boleh teman-teman sekalian. Nah, di situ kawan-kawan sekalian bisa mencari pangsa pasar sendiri karena memang bukan marketnya teman-teman sekalian. Kita harus juga pintar mencari market penjualan kita sendiri, mau itu entok hias maupun entok pedaging. Jadi keunggulan entok jumbo ataupun entok rambon dari segi postur teman-teman sekalian, posturnya jauh lebih besar dibanding entok jenis lokal. Bisa sampai dengan di entok jumbo itu ada ya sampai 5 kg teman-teman sekalian per ekornya. Basor teman-teman sekalian, indukan bisa sampai 3 kg lebih mungkin. Nah, entok jenis rambon juga seperti itu, dari posturnya juga sangat besar, badannya panjang, bobot badannya cukup berat, dan juga warna bulunya itu sangat cantik teman-teman sekalian. Jadi kalau dipandang itu dia memang sangat bagus lah. Jadi untuk tengok-tengokan dikala pulang kerja sore hari di pemberian pakan, lihat entok hias itu makan, jadi hilanglah rasa lelah tuh teman-teman sekalian. Jadi entok jenis hias juga tergantung kawan-kawan lah, tergantung marketnya juga lah. Kalau di luar Medan mungkin bisa kawan-kawan sekalian kembang biakan, dan juga bagi teman-teman sekalian yang mau disilangkan itu lebih bagus ke jenis lokalan saja, karena memang jika kita jualnya itu timbang per kilo tidak merasa rugi sama sekali, karena kita genetiknya hanya di pejantan saja, betinanya lokal. Nah, itu cukup bagus untuk dijual belikan, khususnya kawan-kawan sekalian Sumatera Utara dan kota Medan, Binjai itu sudah cukup baik lah jika disilangkan dengan jenis lokal. Tapi kalau dikawinkan lagi dengan entok jenis jumbo, itu harganya sudah beda, sangat sulit lah untuk penjualannya. Bukan sangat sulit lah, tergantung pembelinya, tapi pembeli entok jenis
jumbo ataupun jenis Rambon di area Medan ini cukup sedikit lah, tidak terlalu banyak seperti entok jenis pedaging. Nah, sekian dulu dari keunggulan entok jenis hias seperti jumbo dan entok Rambon. Nah, sekarang kita bahas kelebihan entok jenis lokal. Nah, entok jenis lokal ini pasarnya di area Medan dari tahun ke tahun semakin tinggi, permintaan juga sangat banyak teman-teman sekalian. Mau itu dari usia anakan entok, usia 1 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan sampai dengan panen, itu sangat banyak sekali peminatnya. Mau itu indukan, mau itu basor, mau itu sistem pembibitan, penjualan anakan entok, ataupun jual daging, jual entok yang sudah siap untuk dikonsumsi teman-teman sekalian, jual entok yang siap untuk dikawinkan, dibreedingkan, dikembangbiakkan. Banyak sekali keuntungan dalam beternak entok jenis lokal, khususnya area Medan sekitar teman-teman sekalian. Jadi untuk area Medan Sumatera Utara ini, entok jenis lokal masih merajai pasar yang ada di sekitaran Medan Binjai teman-teman sekalian, dibanding entok jenis hias lainnya, karena memang dijual beli mau itu dari media Facebook, itu saya perhatikan, saya amati, itu masih merajai entok jenis lokal, karena memang yang mana harganya tadi masih bisa terjangkau teman-teman sekalian, dan juga kita tidak sayang untuk mengkonsumsinya karena memang entok itu diperuntukkan untuk dikonsumsi. Kalau kita memotong entok jenis jumbo contohnya memang cukup besar, tapi kan harganya juga cukup besar juga teman-teman sekalian. Harga 1 ekor entok jumbo aja yang basor aja udah bisa kita beli 6 ekor entok jantan teman-teman sekalian, entok lokal jantan yang bobot 3 kg up. Jadi lebih baik ya menurut saya, bagi teman-teman sekalian masih kebingungan mau beternak entok jenis lokal kah, mau entok jenis hias kah, tapi untuk area Medan saya sarankan masih menggunakan entok jenis lokalan saja. Tapi kalau memang kepingin gitu punya entok jenis jumbo, boleh. Tapi teman-teman sekalian, ada beberapa ekor induk saja ya untuk tengok-tengokan aja. Selebihnya basornya itu disilangkan dengan betina-betina atau indukan-indukan jenis lokalan saja, yang mana persilangan ini akan memperbaiki genetika pertumbuhan anakan entok nantinya. Jadi teman-teman sekalian, untuk pembelian entok basor bisa cek di grup jual beli bebek entok di Medan, ada teman-teman sekalian. Itu di situ kawan-kawan sekalian bisa saja membuat postingan dicari untuk dibeli entok jumbo teman-teman sekalian. Jadi banyak sekali sekarang yang sudah menaruhkan entok jumbo untuk disilangkan dengan entok jenis lokal. Nah, jadi genetiknya nanti akan lebih cepat besar dari anakan entok, mungkin bobot badannya bisa 2 kali lipat pertumbuhannya dibanding entok jenis lokal. Semuanya tergantung pakan kawan-kawan sekalian. Jadi pakannya itu memang harus tinggi protein, tinggi serat, dan tinggi karbohidrat, dan pemberian pakannya juga memang harus tepat waktu. Seperti biasanya kita memberi pakan itu di jam 8 pagi, di sore hari pemberian pakan di jam 5 sore, maka kita harus terus menerus konsisten dalam pemberian pakan. Kalau jam 8 ya jam 8 terus, di jam 5 sore di jam 5 sore terus. Intinya dalam pemberian pakan entok ini kita harus konsisten dalam pemberian pakan kawan-kawan sekalian. Jadi entoknya sehat, tidak ribut lah kawan-kawan sekalian, karena kelaparan kan dia biasanya ribut. Jadi karena kita pemberian pakannya tepat waktu, entok ini belum sempat merasakan lapar tapi sudah kita beri pakan. Kalau untuk anakan entok itu pemberian pakan yang konsisten akan mempercepat pertumbuhannya. Dan juga pada siang hari teman-teman sekalian itu diwajibkan untuk memberi pakan-pakan alternatif seperti sayur-sayuran. Intinya adalah sayur-sayuran itu, mau itu dari kangkung yang sudah tidak layak untuk dikonsumsi manusia, ataupun kawan-kawan sekalian rumahnya itu dekat persawahan yang banyak kangkungnya, itu dicincang-cincang, mau direbus dulu boleh, ataupun langsung saja diberikan gitu aja juga boleh. Dan teman-teman sekalian, jika rumahnya dekat persawahan bisa mencari keong mas. Keong masnya itu bisa direbus teman-teman sekalian, direbus baru dipecahkan cangkangnya, tidak perlu dipotong-potong kawan-kawan sekalian, langsung saja diberikan pada entok-entoknya. Jadi protein adalah pakan utama yang dapat mempercepat pertumbuhan anakan entok
ataupun pembesaran kita sampai dengan bisa dikonsumsi. Dan untuk indukan dan basor yang sedang dalam masa breeding atau kita koloni, itu akan mempercepat breeding, mempercepat bertelurnya indukan, mempercepat birahi kawin pejantan. Jadi saran saya teman-teman sekalian itu ya, untuk area Medan masih lebih bagus beternak entok jenis lokal, karena pun jenis lokal di area Medan ini sudah di-upgrade teman-teman sekalian, istilahnya genetiknya sudah besar-besar. Nah, seperti yang ada di video ini, indukan ini rata itu di berat 2 kg up. 2 kg up berarti di atas 2 kg, dan basornya di atas 3 kg, berarti 3 kg lebih, 3 kg 3 on, bisa 3 kg setengah, tergantung lah teman-teman sekalian dari kondisi entok tersebut. Kalau yang kondisinya lagi bagus, 3 kg setengah itu udah paten teman-teman sekalian, sudah mantap lah. Nah, jadi entok jenis lokal juga bertelurnya itu lebih banyak dibanding entok jenis Rambon. Saya itu ada teman-teman sekalian di area Medan itu punya indukan, paling banyak dia bertelur itu 10 butir teman-teman sekalian, 6 butir kadang, nggak pernah sampai dengan di atas 15 butir. Kalau entok jenis lokal ini entoknya telurnya itu bisa sampai 15 sampai dengan 18 butir. Jadi memang banyak telurnya teman-teman sekalian. Nah, dari situ saja kita sudah bisa membuat perbandingan. Tapi entok jenis lokal hias juga untuk area Jawa sudah sangat terkenal, ada kontesnya, jadi layaklah dibesarkan di luar kota Medan. Di Medan juga boleh teman-teman sekalian, bukan tidak boleh. Semuanya intinya kalau kita konsisten dalam sistem pemeliharaan, maka kita akan menuai keuntungan yang cukup maksimal teman-teman sekalian. Jadi intinya kita jangan sekedar pemberian pakan kita lepas, jangan seperti itu teman-teman sekalian. Lebih bagus ya kita memang benar-benar konsisten dalam berusaha. Saya juga tertarik kok teman-teman sekalian untuk mendatangkan entok jenis jumbo ataupun entok Rambon yang memang betul-betul bobotnya cukup besar. Minimal itu basornya itu 5 kg setengah ataupun sampai dengan 6 kg di entok jumbo, ataupun di entok Rambon tuh bobot minimal tuh 5 kg kalau memang ada. Nah, tapi pun saya pembeliannya itu masih sekitaran Medan Binjai saja kawan-kawan sekalian, untuk sekitaran Sumatera Utara. Kalau untuk pengambilan dari keluar kota ditakutkan ya teman-teman sekalian, entoknya tidak selamat sampai dengan tujuan. Jadi lebih baguslah kita mengambil yang dekat-dekat saja, jadi dapat membantu para peternak entok hias yang ada di sekitaran kita teman-teman sekalian. Jadi jika teman-teman sekalian di daerahnya itu ada peternak entok, janganlah jauh-jauh mengambilnya ataupun membeli yang di tempat lain, ambil saja yang ada di daerah kita dulu teman-teman sekalian. Hitung-hitung kita membantu perekonomian, pemasaran, penjualan dari teman kita sekalian yang ada di dekat-dekat rumah teman-teman sekalian. Jadi nanti teman-teman, jika kita punya entok banyak, dia kekurangan, ya bisa kita tawarkan entok ke dia lagi, ataupun kita membeli entok dia untuk kita jual, kita menjadi agen, kita jadi pengepul. Ya semakin banyak pertemanan, semakin banyak relasi, ya kita sebagai pengusaha ataupun sebagai penjual, sebagai peternak ya sangat terbantu. Peternak terbantu dari peternak itu terbantu dari penjual, dari penjualan. Agen terbantu dari adanya peternak, sehingga agen bisa mengambil dan menjual kembali teman-teman sekalian. Jadi kita ini dalam berusaha ini saling membutuhkan lah teman-teman sekalian. Jadi saling bantu-membantu dalam penjualan, pemasaran, dalam peternak entok. Jadi sangat simpel ya teman-teman sekalian. Oke, saya rasa paham dari penjelasan saya di video ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe video ini. Sekian dulu ya kawan-kawan sekalian dari channel Entok Medan. Bagi teman-teman sekalian yang sudah menjadi subscriber channel Entok Medan, saya ucapkan terima kasih. Dan juga bagi teman-teman sekalian yang sudah WhatsApp saya tanya jawab itu ataupun pemesanan entok, sekarang masih belum juga teman-teman sekalian, masih belum ada juga anakan entoknya karena memang banyak sekali pemesanan. Oke, sekian dulu dari channel Entok Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.